Engkau datang dan kekaguman Allahku luar biasa. Engkau harus beribadah dan mengucap syukur. Bukan hanya firman didengar, oh enak, oh ini firmannya luar biasa, berkat-berkat. Maka kau akan jawab. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau sungguh baik, sehingga saat ini kami memperoleh satu hal yang luar biasa, kasih karunia-Mu yang sedang Kau limpahkan buat kami, sehingga kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu. Dan kami rindu kembali untuk lebih dalam lagi Tuhan, memperhatikan, mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu, sehingga kami benar-benar menerima berkat yang daripada Engkau. Kami siap menerimanya, dan kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali bisa beribadah, dan kita sudah melewati di mana Paskah Jumat Agung. Setiap kali firman-Nya selalu mengarah kepada satu perubahan yang baik, memberikan satu hal-hal yang baik, yaitu menuju pada keselamatan. Perubahan demi perubahan, dan Yesus kerjakan selalu untuk membuat kita sekali lagi dibawa kepada kesempurnaan, yang membawa kita kepada kedewasaan rohani, dan meninggalkan manusia lama untuk menuju pada kebiasaan-kebiasaan yang menuju kepada manusia baru yang berkenan kepadanya. Dan pagi hari ini mau saya berikan tema, yaitu merasakan mengecap kasih karunia.
Sekali lagi Yesus mengerjakan ini supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa mengecap kasih karunia. Kita mau buka dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-4. Ibrani 6 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sekali lagi Yesus mengerjakan semuanya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya untuk menuju kepada satu yang lebih baik. Untuk menuju kita secara rohani, tidak hanya menjadi kanak-kanak, tapi menjadi seorang rohani yang siap, seorang memiliki rohani yang kuat, seseorang memiliki rohani yang dewasa. Dan Paulus juga menegaskan dalam firman-Nya dalam Ibrani, bahwa ketika kita menerima semuanya ini, menerima yaitu yang tidak tergoncangkan yang pastinya, yaitu satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang dihasilkan dari kita yang sudah menerima tadi? Engkau sudah diterangi. Engkau sudah pernah mengecap karunia surgawi. Mengecap ini merasakan, bukan cap stempel, tapi merasakan. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang pernah mengecap firman-Nya, katakan. Dan juga engkau menerima karunia-karunia yang akan datang. Nanti akan saya ulas dalam ayat ini. Nah, sekali lagi Paulus menegaskan ketika kita sudah menerima perubahan-perubahan yang luar biasa ini, tanggung jawab kita ini apa sekarang ini? Bukan hanya sebagai jemaat yang datang lantas berdiam diri. Karena ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi mereka yang mengalami, bagi mereka yang menerima perubahan itu. Jadi bukan hanya semata-mata Tuhan yang bekerja, lantas kita berdiam diri tidak mengerjakan apa-apa. Yesus mengadakan perubahan. Jesus changes everything. Dia mengubah segalanya. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengorbankan dirinya. Kita sudah memperingati Paskah, Jumat Agung, kematian dan kebangkitannya. Bukan hanya kita merayakan lantas kita mengingat kembali. Lantas apa yang menjadi tanggung jawab kita ini? Apa yang menjadi istilahnya yang dituntut dari hal pengorbanan Yesus ini? Paulus menulis dalam Ibrani pasal 6. Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, 4 dan 5 tadi. Tapi nanti Paulus juga mengulang kembali Ibrani pasal 6 ini, dipertegas kembali dalam Ibrani pasal 12. Di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima, yang sudah mendapatkan janji keselamatan, yang sudah memperoleh kasih karunia ini, tidak boleh hanya berdiam diri. Wah, berarti ada tanggung jawab. Kita buka sekarang Ibrani 12. Ini yang Paulus ingin tegaskan. Mengulang dalam Ibrani pasal 6.
Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Ibrani 12:24. Dan kepada Yesus, yaitu pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi ketika Yesus berkorban, Yesus mati, disalib, lantas dikuburkan dan bangkit, memang memberikan keselamatan buat kita semua, memberikan kemenangan, kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Kita menerima berkat yang luar biasa. Tapi dalam ayat ini, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa perubahan yang sudah kita alami di dalam pasal 6 tadi, engkau sudah mendengar, engkau sudah mengecap, merasakan, menikmati. Lantas ayat ini diulang. Yesus sebagai pengantara perjanjian baru. Dengan kata lain, dalam perjanjian lama, masa zaman purbakala, ditegaskan kembali. Inilah Yesus yang minggu lalu sudah saya uraikan. Yesus memproklamirkan, memproklaim, ini loh aku yang kau sembah. Waktu lalu dalam zaman purbakala, siapa Allah itu? Siapa YHWH itu? Yesus turun ke Hades. Ini aku, proklaim. Nah, dikatakan pengantara dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dan katakan juga karena darah dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kenapa kok membandingkannya dengan darah Habel? Kita melihat sedikit cerita tentang sejarah Habel. Habel pasti punya saudara namanya Kain. Kain dan Habel. Suatu saat mereka mempersembahkan satu korban. Sekali lagi Kain dan Habel hidup dalam zaman purbakala, zaman lama. Dan di sini diuraikan tentang yang dari lama sampai zaman perjanjian baru. Diuraikan tentang darah Habel. Kain dan Habel mempersembahkan korban, di mana mereka sudah diajar oleh ayahnya, yaitu adalah ayahnya Kain Habel siapa ya? Abraham. Siapa? Nah, ini belajar dari awal. Dari ayahnya ini mengajarkan bahwa ketika mempersembahkan korban bakaran, firman Tuhan juga pernah menuliskan bahwa mereka mempersembahkan yang terbaik. Baik dari Kain mempersembahkan dari persembahan tentang buah-buahan, hasil tanah yang terbaik. Habel juga mempersembahkan dari hewan ternak yang terbaik. Mereka mempersembahkan. Dan orang tuanya pasti mengajarkan ada satu, bukan hanya persembahan yang dipersembahkan sebagai korban, tapi mereka harus mengarah kepada satu perjanjian yang akan nyata, perubahan yang sesungguhnya. Maka ketika Adam mengalami jatuh dalam dosa bersama Hawa, Adam sudah diajarkan terlebih dahulu harus ada korban, yaitu darah. Maka Adam diberikan baju dari kulit binatang, di mana binatang sudah disembelih terlebih dahulu. Ada darah. Adam mengajarkan juga kepada anak-anaknya, Kain dan Habel. Sekali lagi mereka mempersembahkan, mereka mengadakan ibadah dengan baik. Jangan ada yang mengatakan, wah
karena Kain mempersembahkan buah-buahan busuk, enggak. Dikatakan mereka membawa persembahan, tapi ada tapinya yang membedakan mereka. Mereka mempersembahkan ada yang mengharap dan mengarah kepada darah perjanjian yang sesungguhnya. Tapi Kain hanya mempersembahkan korban, hanya liturgi. Boleh saya katakan liturgi karena sudah kebiasaan. Tapi Habil mengerti ada darah perjanjian yang sesungguhnya. Maka mereka berdua mengadakan persembahan korban bakaran. Singkat cerita, korban bakaran Kain tidak diterima. Tapi korban bakaran Habil diterima. Nah, dari situlah maka Kain mulai benci, iri, maka timbul benci dulu atau iri dulu? Iri. Iri maka timbul kebencian. Kebencian ketika dibuai tambah benci. Dibuai lagi semakin benci. Saudara baca ceritaan Yusuf. Ya. Saudara-saudara Yusuf, ini lompat sebentar ya. Saudara-saudara Yusuf itu ketika melihat Yusuf disenangi, disayangi sama ayahnya, maka saudara-saudaranya pertama iri. Ketika iri ini tidak dibuang, tidak dibereskan, maka timbul benci. Berarti kalau saudara dibenci sama yang lain, berarti yang membenci saudara adalah orang yang iri. Jangan khawatir saudara diolok-olokkan di belakang. Berarti saudara itu sudah berada di depan. Karena mereka di belakang ngomongnya. Ya, saudara udah di depan. Mereka itu iri. Timbul kebencian. Semakin lama semakin benci. Kain semakin benci pada Habil. Maka timbul pembunuhan. Lah ketika Habil mati, dibunuh, maka darahnya ini dikatakan kalah kuat sama darah pemercikan Yesus, pengorbanannya. Kenapa? Karena darah Habil hanya menuntut keadilan. Dia minta kepada Allah, darahnya berteriak, mana keadilanmu? Maka darah Habil istilahnya menuntut keadilan. Maka kalau saudara baca ceritanya dari kehidupan Kain, wah terkutuk hidup Kain. Karena tuntutan dari darah Habil. Nah ayat ini mengatakan bahwa kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Lebih kuatnya gimana? Apakah darah Yesus juga menuntut tentang keadilan? Iya. Bukan hanya keadilan, tapi darah Yesus juga memberikan ada kemurahan. Jadi lebih kuat dari Habil. Kalau Habil sekali lagi hanya menuntut keadilan, mana keadilan Allah, mana keadilan Allah. Tapi Yesus ngomong, darah Yesus ada keadilan dan ada kemurahan. Tapi sekarang banyak orang Kristen yang semoga tidak ada yang di sini hanya merasakan kemurahan Tuhan dan meremehkan tentang keadilannya. Padahal ayat ini memberikan penjelasan. Paulus menulis di dalam Ibrani 6 tadi, engkau yang sudah pernah mendengar, engkau yang sudah pernah menerima, engkau yang sudah pernah mengecap, merasakan darah Yesus ini yang akan menuntut engkau. Ketika engkau sudah menerima kemurahan kasih karunia, maka perubahan-perubahan ini loh, bukan hanya kita menerima, aku terima kasih, aku diselamatkan, aku mengalami perubahan, aku dibebaskan.
memang itu kemurahan Tuhan. Tapi sekali lagi, keadilannya terjadi. Maka di dalam Roma 11 ayat 22, sekali lagi Paulus mengutip semua ini. Apa sih kehebatannya darah Yesus yang lebih hebat dari darah Habel? Sebab itu perhatikanlah apa? Kemurahan Allah. Kita sudah menerima semua. Bahkan perubahan-perubahan sudah terjadi. Tapi bukan itu saja. Perhatikan juga kekerasannya, keadilannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Berarti orang-orang yang telah jatuh ini sebelum jatuh itu mereka menerima kemurahan. Dikatakan telah jatuh berarti dia pernah tidak jatuh. Menerima kemurahan. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu apa? Jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika kita semua tetap dalam kasih karunia-Nya, dari penyaliban, mati sampai bangkit, kemurahannya diberikan, ditawarkan kepada kita semua. Kita menerima, puji Tuhan, kau menerima kasih karunia, menerima kemurahannya. Tapi perhatikan kekerasannya. Jika tidak, kamu pun akan potong juga. Nah, di sini Paulus mengulas kembali di dalam Ibrani. Sekali lagi Allah, ini dikatakan Yesus sebagai pengantar. Kalau ada darah, maka hukumannya yang melihat, wah, darah Yesus inilah yang akan membedakan. Setiap orang yang menerima ini dibedakan. Menerima kemurahannya atau kekerasannya. Saudara yang pilihan. Hidup ini diberikan kesempatan. Kata pujiannya itu, hidup ini adalah kesempatan. Kita mau milih. Dan kewajiban sekarang, kewajiban setiap pribadi lepas pribadi ini, ketika Yesus sudah mengerjakan semuanya ini, Paulus menulis kembali dalam Roma 3. Coba Roma 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa? Kemurahannya. Untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ternyata ini ditunggu. Kita bersyukur ketika Yesus berkorban, ketika Yesus mati, kita termasuk di dalam kemurahannya. Wah, luar biasa. Tapi Kristus Yesus ditentukan oleh Allah. Allah melihat sekarang, engkau menghargai enggak darah Yesus? Kalau engkau tidak menghargai darah Yesus, maka keadilannya keluar. Wah, jadi orang Kristen ini pilihan. Iya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus.
Jadi dalam hal ini Paulus baik dalam Roma maupun dalam Ibrani ingin menunjukkan supaya kita ini tetap berada dalam kemurahannya. Tapi jangan lupa ada keadilannya. Lah ketika kita berada dalam kemurahannya, yaitu bagi orang yang percaya pada Yesus, dan juga dikatakan tadi ayat sebelumnya, yang memiliki iman. Ketika kita percaya dan memiliki iman kepada Yesus, maka kita disebutkan engkau anak-anak Allah. Engkau berhak mendapatkan apa yang dijanjikannya. Engkau mengalami perubahan, puji Tuhan ada perubahan dalam hidupmu. Dulu manusia lama yang jahat, manusia lama yang mesu-mesu, kata-kata kotor, fitnah dan sebagainya, dirubah menjadi manusia yang baru. Engkau mengalami keselamatan, menerima anugerah keselamatan yang nyata, yang pasti, merupakan pengharapan di dalam hidup kita. Karena nanti satu saat engkau juga mati, saya juga mati panggil Tuhan. Tapi pengharapanmu nyata enggak? Nah, di dalam ini dikatakan bagi mereka yang percaya dan memiliki iman, kemurahan itu terjadi. Lantas Paulus menulis dalam Ibrani, ketika kita menerima kemurahan ini, apa yang jadi tanggung jawab? Apa yang harus kita kerjakan? Engkau mengalami perubahan. Iya, sudah pasti mengalami perubahan. Tapi tidak hanya berdiam diri sebagai jemaat yang datang pulang, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Enggak. Tapi engkau harus melihat apa yang firman Tuhan katakan, karena darah ini dituntut. Ibrani 12 tadi. Kita baca ayat selanjutnya. Di dalam Ibrani 12 mulai ayat 18. Kalau saya dibaca dulu. Itu perikopnya berbicara tentang tanggung jawab yang berat. Ya, kita saudara ada tulisannya perikop itu. Ya, tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab siapa? Yang pertama, Yesus yang harus mengerjakan tanggung jawab yang berat. Dia harus mati disalib, berkorban, sudah dikerjakan. Tapi tanggung jawab yang berat selanjutnya menjadi pribadi lepas pribadi. Karena di dalam ayat tadi yang kita baca, darah Yesus itu lebih kuat dari darah Habil. Jadi menuntut. Loh, kok Allah menuntut? Bukan. Keadilannya ini yang menuntut, saudara. Kalau kita meremehkan, kalau kita menganggap biasa, dituntut, saudara. Lantas ditutup di dalam ayat itu, dalam perikop itu, ayat 28. Maka Paulus menuliskan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang dimana Yesus sudah mengerjakan semuanya, yang dia rela mati disalib, supaya kita tidak mengalami goncang yang tergoncangkan, tapi dirubah menjadi tidak tergoncangkan. Maka dikatakan karena kita menerima, sudah menerima. Tadi di dalam pasal 6 juga dikatakan, engkau sudah mengecap, sudah merasakan. Di sini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka apa kewajiban kita? Marilah kita apa? Sudahkah engkau mengucap syukur? Ini tuntutan, saudara. Jadi ayat ini tidak boleh dilepas. Lantas ayo kita beribadah, ucapan syukur. Kenapa kau mengucap syukur dan beribadah?
Karena ayat sebelumnya dikatakan di dalam ayat yang ke-24 tadi. Itu dalam satu perikop. Engkau harus mengucap syukur dan beribadah. Karena ini tuntutan darah percikan. Wow. Berarti ibadah gak sembarangan. Iya. Kalau orang gak mau beribadah, mereka mencoret ayat ini. Mereka mengabaikan. Mereka menganggap biasa. Meremehkan ibadah dan tidak ada ucapan syukur. Atau mereka melakukan ibadah, tapi tidak dengan hati yang murni. Mereka melakukan persembahan seperti Kain, tapi tidak dengan hati yang murni. Engkau menganggap biasalah biasa. Engkau menganggap remeh darah Yesus. Saya baca ayat 28 ini ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah yang tidak bisa dilepas dua-duanya kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya. Dengan apa? Hormat dan takut. Saya kupas dengan hormat terlebih dahulu. Dengan hormat ini apa? Dengan hormat ini dalam bahasa aslinya itu eulabeume. Eulabeume ini dikatakan to have holy fear. Memiliki ketakutan yang murni. Engkau datang beribadah, murni enggak ketakutan? Atau nang ibadah gereja apa? Aku iso dodolan. Wih, kurang ajar kowe. Aku iso arisan. Bukan itu tujuan ibadah. Dikatakan with the holy fear, ketakutan yang murni, suci, engkau datang menghadap hadirat Tuhan. Itu orang Kristen ini paling enak loh. Kalau saudara perhatikan, saudara-saudara tetangga ya, mereka ibadah itu loh. Apa yang mereka lakukan? Wudu ya, wudu, cuci kaki ya loh, cuci muka bersih-bersih. Kalau di Katolik, kamu datang diam berdiam diri, kusuk, menyucikan dengan air suci. Ya, lek kowe teko ya, saya bukan berarti lantas melarang kalian datang pakai sandal, enggak. Hatimu bersih enggak? Secara badan jasmani aja kok permisi belum menghargai loh, ada yang tidak menghargai. Wes mandi belum? Wah, tangi itu gugah kaget. Ya toh, wes nang gereja yo, jek kepeken. Wajib. Wah, wis klambi gak karo-karo budal nang gereja. Kok gak menghormati? Ini katakan engkau harus beribadah dan mengucap syukur. Loh, ini tujuan utama yang Yesus kerjakan supaya perubahan yang sudah engkau kecap, engkau alami, engkau terima. Kau datang dengan hormat, eulabeume, ketakutan yang suci, ketakutan yang murni. Lantas katakan juga dengan perasaan kagum. Kalau sini takut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kagum. Maka keluar istilah awesome. Engkau datang dengan kekaguman, Allahku luar biasa. Allahku maha dahsyat, heran. Allahku yang sangat besar, kagum. Itu engkau datang dengan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Tapi kadang mereka ada yang tidak menghargai darah Yesus. Mereka tidak menghiraukan.
Mereka menganggap murahan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mereka menganggap sebagai Esau yang menjual hak kesulungan itu. Menganggap enteng. Maka Paulus mengingatkan semuanya ini di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Coba Ibrani pasal yang ke-6 tadi. Coba tampilkan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Tuhan, dari Allah. Itu apa? Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Keadilannya berlaku kembali. Ayat ke-8 ini diulang dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29. Coba Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghangatkan. Api yang menghanguskan. Karena sekali lagi perikop ini mengatakan percikan darah Yesus yang lebih kuat dari Habel yang akan menuntut setiap pribadi lepas pribadi. Kenapa? Perubahan sudah Yesus kerjakan untuk kita semua. Ketika kita sudah menerimanya, tidak boleh berdiam diri. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi, di dalam ayat yang ke-7, diulangi, yang kedua, bukan hanya ibadah ucapan syukur, tapi ayat yang ke-7, Ibrani 6 yang 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Ini satu kalimat yang peribahasa itu. Tanah saudara dan saya yang sudah sering menghisap air hujan yang turun ke atasmu, menerima firman berkat yang luar biasa yang turun ke atasmu, maka seharusnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Dengan kata lain, orang Kristen yang percaya, yang sudah menerima keselamatan, yang menerima berkat yang luar biasa, anugerah dari Kristus, bukan hanya datang beribadah, juga dengan ucapan syukur, dan juga ibadah yang disertai dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tapi yang kedua, engkau harus menghasilkan. Loh, kok menghasilkan? Ya. Kalau tanah tidak menghasilkan, maka dikatakan ayat selanjutnya, datanglah pembakaran. Jika tanah itu menghasilkan sesuatu yang jahat, ayat 8 diulangi di dalam ayat 29 pasal 12. Ada pembakaran, api yang menghanguskan. Kita melihat sekarang pribadi kita masing-masing. Saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan, kemurahannya. Saya sudah menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi supaya kita tetap di dalam kemurahannya, maka ayat tadi mengatakan bersyukur, beribadah, dan menghasilkan buah. Sudahkah kita melakukan ini semua?
Kalau sudah, maka dikatakan dalam ayat 7 tadi, engkau menerima berkat dari Allah. Wah, ini double berkatnya. Makanya ada ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, no? Engkau ibadah itu berguna baik untuk janji, untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kembali sekarang Ibrani 6 ayat yang keempat. Jangan orang beranggapan aku belum pernah. Tidak bisa. Engkau sudah mengenal Allahmu sudah sekian lama. Engkau sudah menerima kasih karunia sudah sekian lama. Bagi mereka yang mau tetap dalam anugerah pemurahan, ayat ini juga mengingatkan kembali. Tapi bagi mereka yang belum, ayat ini juga mengingatkan mereka. Jadi ayat ini berbicara tentang yang mau dan yang tidak mau. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Jangan bantah, jangan berargumen, saya belum pernah diterangi hatinya. Kalau belum pernah diterangi hatinya, maka engkau bukan disebut sebagai anak-anak Allah. Engkau tidak akan mengaku sebagai pengikut Kristus. Engkau sudah mengaku sebagai orang Kristen, berarti engkau sudah pernah diterangi hatinya. Saya sudah pernah diterangi, mendapat terang dan semakin terang. Saudara juga mendapat terang, diterangi dan semakin terang. Dikatakan lagi, engkau juga pernah mengecap karunia surgawi. Oh, enggak kroso itu. Ngecap karunia surgawi ini apa? Dalam hal ini, mengecap karunia ini berkat-berkat yang luar biasa. Tapi ada bahasa aslinya itu mengecap. Tentu bukan hanya merasakan, bukan hanya taste. Tapi bahasa aslinya mengatakan gini, geume. Geume itu partik, mengambil bagian. Nah, makanya diulang di dalam ayat yang ke-7, 8. Engkau yang sudah diterangi, maka engkau sudah mengecap karunia surgawi. Mengecap ini geume, partik, mengambil bagian. Engkau sudah makan dan minum, ada air yang terus mengalir di tanah itu, maka saatnya engkau partik, mengambil bagian. Untuk apa? Menghasilkan buah. Mengambil bagian di mana? Yo, ibadah. Dikatakan kau mengecap karunia surgawi. Dan juga dikatakan engkau yang mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kalau orang di luar Kristen enggak kenal Roh Kudus itu apa, enggak tahu. Tapi apabila engkau yang sudah mengenal kasih karunia ini, engkau sudah diterangi, maka engkau juga akan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Berbicara tentang apa ini? Talenta. Karunia-karunia roh. Bukan hanya kita berdiam diri, engkau diberikan apa yang bisa engkau kembalikan untuk kemuliaan namanya. Tanah yang sudah mendapatkan air harus menghasilkan. Lantas katakan itu juga mengecap firman yang dari Allah. Sekali lagi mengecap ini geume, bukan hanya mengambil bagian partik, tapi dikatakan partik from God's word, mengambil bagian dan
Apa tadi? Bahasa Indonesia mengetawakan apa? Bahasanya saya agak kacau. Pokoknya itulah bahasa Indonesia nih, bahasa Sanskerta itu. Artinya engkau mempraktekkan. Engkau sudah mengecat firman-Nya. Partake from God's word. Bukan hanya firman didengar, enak, ini firman-nya luar biasa, berkat-berkat. Bukan itu. Tapi engkau berani mempraktekkan firman yang kau dengar. Partake, ambil bagian. Lantas katakan juga, memiliki karunia-karunia dunia yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Have ability. To be able, mendapatkan power, mendapatkan kuasa, memiliki kemampuan. Nah, ini yang Paulus inginkan. Ketika engkau sudah memiliki dan engkau menerima kasih karunia, memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, tidak berdiam diri. Engkau mengecat, bisa menikmati, merasakan, mendapat firman dan karunia-karunia. Maka lakukan tanggung jawab. Lakukan kewajiban sebagai orang yang sudah menerima. Pertama, tadi ucapan syukur dan ibadah yang tidak bisa dilepaskan sama satu. Ibadahmu harus dengan ucapan syukur, dengan hormat dan takut. Yang kedua, engkau harus menghasilkan dalam segala hal, tergantung talenta. Semua orang diberi. Tadi katakan ayat yang 7 itu, tanah yang telah mengisap air hujan yang turun ke atasnya. Jadi kalau ada orang belum pernah omong kosong, itu hanya pilihan yang terjadi. Apabila kita benar-benar di dalam Dia, maka kemurahannya terjadi. Berkat Allah terjadi. Kita baca ayat yang 7. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakannya, kalau tidak ambil bagian, tidak praktik, engkau tidak menghasilkan. Ketika kita mengerjakannya semua dalam apa? Dalam ibadahmu, dalam ucapan syukurmu, maka dikatakan ditutup lagi. Menerima berkat dari Allah. Sekali lagi, Allahmu akan melihat percikan darah yang lebih kuat dari darah Habil. Kalau ada orang yang masih meremehkan, tanggung jawab mereka. Pilihan. Tapi bagi orang yang mengerjakannya, engkau menerima berkat dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan pada kami semua tentang keadilan-Mu, tapi juga tentang kemurahan. Kami bersyukur saat ini kami sudah menerima kemurahan-Mu, kasih karunia. Tapi biarlah kami tetap berada dalam kemurahan. Dan kami mau melakukan tanggung jawab kami. Melakukan kewajiban kami ketika kami sudah mengalami perubahan. Dari yang gelap menuju pada yang terang.
kami mengalami perubahan, memperoleh keselamatan. Hanya karena Engkau yang sudah berkorban buat kami. Dan saat ini pun kami mengucap syukur atas semuanya. Dan biarlah kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami semua. Dan kami juga rindu untuk lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu menjadi dewasa dalam rohani. Biarlah jemaat-Mu menjadi orang-orang yang percaya dengan iman, menjadi lebih memahami lagi apa yang Kau rindukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Mungkin bisa ditampilkan atau saya sharekan langsung aja ya. Untuk ibadah, ya ini ada penyerahan anak yang sudah lewat. Ibadah pagi tetap jam 9 dan ibadah sore tetap jam 5. Tapi untuk hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus, yaitu pada tanggal 13 Mei, itu bertepatan hari Lebaran pertama, kita mengadakan pagi jam 9, satu kali, hanya pagi. Jadi permisi bicara, rebutan daftar. Yuk, daftar kapan? Bukan sekarang, nanti. Daftar sekarang lewat tiket box lagi. Nanti akan diumumkan dibuka pendaftaran. Mungkin juga kursinya akan ditambah. Ya, karena sampai sekarang kita yang hadir berkisar sekitar 40 sampai 50%. Ya. Dan surat edaran dari kepolisian kita boleh beribadah 50 sampai 60%. Jadi boleh bertambah, tapi itu kecepatan. Tapi itu tantangan juga, saudara. Kalau wayang ujung-ujung, itu ujung-ujung. Bahasa luar pulau nggak ngerti ujung-ujung itu apa. Ya, lebaran pertama. Ya. Lantas hari Pentakosta kita paginya ada baptisan air. Dan bagi mereka yang sudah mendaftar, mengembalikan formulir dan foto 4x6, juga harus mengikuti penataran yang akan dimulai nanti jam 10:30 di sini. Apabila yang daftar lantas malas mengikut penataran, baptisannya tak undur aja. Bagi mereka yang malas. Karena itu supaya kita mengerti dasar dari baptisan. Lantas ini calon-calonnya ya, Axel, Fiona, Teresia, Ellen, apa? Seva, tambah, mungkin tambahin nanti ya. Terus Tere, udah ya. Ya, tapi mungkin ada yang mau, wah aku belum dibaptis, aku percaya. Ya cepet daftar dan nanti ikutan penataran di absen. Beleset absennya. Saya kasih tahu mereka jadi jemaat yang setia sih wae. Ya, jadi lebih nanti. Lantas ibadah-ibadah yang lain untuk sekolah minggu masih online. Kaum muda kemarin sudah mengadakan yaitu hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Kaum wanita di tempat sini jam 5 setiap hari Kamis. Ya, itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri semua. I'm
Apabila Engkau hadir dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan kami bersyukur pada siang ini kami peroleh firman-Mu, untuk kami tetap berada dalam anugerah, berada dalam kemurahan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam segala hal apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka yang masih kuliah, sekolah, baik mereka yang bekerja, baik sebagai ibu rumah tangga. Engkau menilik dan Engkau memperhatikan, bahkan Engkau memberkati. Dan kami selalu berharap padamu sebagai pertolongan kami. Maka saat ini Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami. Kami perlu pertolongan. Kami perlu tangan-Mu mengangkat menjamah kami. Sehingga kami pulang, penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua.